Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Untuk materi yang pertama, mari kita lihat untuk konsep hak asasi manusia. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. HAM ini diartikan bahwa adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib kita hormati, junjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara kodrati pada setiap manusia. Selanjutnya adalah menurut Profesor Mr. Kuncoro Purbopranoto, di sini mengartikan HAM adalah hak yang bersifat asasi, yang artinya bahwa hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Dari pengertian-pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa HAM itu adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya dari pengertian kita langsung ke ciri-ciri khusus HAM. Di sini ada 4 ciri. Yang pertama ada hakiki, yang berarti bahwa HAM itu adalah untuk semua umat manusia yang sudah ada sejak dia dilahirkan. Yang kedua adalah universal, yang berarti bahwa hak asasi manusia ini berlaku untuk semuanya tanpa terkecuali, ya, tidak memandang status, suku, bangsa, gender, bahkan agama. Pokoknya HAM ini untuk semuanya, ya. Selanjutnya yang ketiga, HAM tidak dapat dicabut, dalam artian bahwa HAM itu ya diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat diserahkan kepada pihak lain, maksudnya seperti itu. Terus selanjutnya yang keempat adalah HAM tidak dapat dibagi, yang berarti HAM atau semua orang itu berhak mendapatkan hak, ya. Apakah itu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, maupun hak sosial dan budaya. Selanjutnya adalah macam hak asasi manusia. Di sini ada 6, ya. Yang pertama adalah hak asasi pribadi atau personal rights, yang berarti bahwa kebebasan menyatakan pendapat, terus kebebasan memeluk agama itu adalah hak semua orang, atau bisa dikatakan adalah hak asasi pribadi. Terus selanjutnya adalah hak asasi ekonomi atau property rights. Ini meliputi seperti memiliki, menjual, membeli suatu barang, ya. Terus selanjutnya hak asasi politik, ya, atau political rights. Ini meliputi seperti kita diberikan hak untuk memilih, dipilih pada saat pemilu. Ya, selanjutnya yang keempat adalah hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau rights of legal equality. Yang kelima adalah hak asasi sosial budaya, ya, atau social and cultural rights. Terus yang keenam atau yang terakhir itu adalah hak asasi untuk mendapatkan perlakuan, tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights. Ya, selanjutnya kita akan bahas mengenai kewajiban asasi manusia. Jadi bisa dikatakan bahwa hak asasi manusia itu dapat berdiri tegak jika kewajibannya juga dilakukan. Jangan sampai kita sebagai warga negara atau sebagai manusia kita hanya menuntut hak saja tanpa menjalankan kewajiban kita. Seperti hanya di dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999. Di situ bahwa dinyatakan kewajiban dasar manusia adalah kewajiban seperangkat yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.
Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa antara hak dan kewajiban itu harus berjalan dengan beriringan atau berjalan dengan seimbang supaya tidak ada terjadi ketimpangan atau berat sebelah. Ya, kalau terjadi berat sebelah atau misalnya hanya menuntut hak saja, nanti takutnya tegaknya hak asasi manusia itu tidak berjalan dengan baik. Ya, mungkin itu saja untuk video pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.